Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema jika mantan jodohmu, ia yang akan mencarimu, berusaha agar ia jadi jodohmu. Jadi banyak pendapat ya di kalangan para ulama tentang takdir jodoh ya. Ada ulama yang berpendapat bahwa takdir jodoh seseorang itu sudah dituliskan by name. Artinya misal Yanto berjodoh dengan Manda, misal begitu kan, sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Ada juga di antara para ulama yang berpendapat bahwa yang tertulis di Lauhil Mahfuz itu takdir jodoh itu tidak by name. Ya, tetapi takdir jodoh seorang laki-laki adalah wanita. Ya. Dengan siapa mereka berjodoh tergantung kepada usaha mereka. Jadi seperti misalnya ya, kan banyak tuh kita lihat orang yang sampai tua, sampai kemudian mereka tua begitu, tidak kunjung menikah. Apakah mereka tidak punya jodoh? Mereka punya jodoh. Dituliskan di Lauhil Mahfuz bahwa jodoh mereka laki-laki itu adalah wanita. Jodohnya wanita adalah laki-laki. Jodoh ini mau mereka ambil atau tidak? Mau mereka temukan atau tidak? Mau mereka perjuangkan atau tidak? Nah, jadi banyak orang yang sampai tua tidak menikah. Bukan tidak ada jodohnya, tetapi mereka tidak mau berusaha untuk itu. Ya. Nah, jadi banyak pendapat di antara para ulama tentang takdir jodoh seseorang. Saya pribadi lebih condong kepada pendapat yang kedua tadi, bahwa di Lauhil Mahfuz tertulis jodoh laki-laki itu adalah wanita. Ya. Nah, misal kalau saya dulu tidak merantau ke Yogyakarta, ya, saya di kampung halaman saya saja di Bengkulu, di Sumatera. Saya kan lahirnya di sana sampai SMA, ya, lulus SMA umur 17 tahun, kemudian merantau ke Jogja sampai sekarang usia sudah lebih 40 tahun. Jadi saya sudah lebih lama di Jogja daripada di Bengkulu ya. Jadi sejak usia 17 tahun sampai sekarang sudah 40 tahun lebih di Jogja. Kalau saya di Bengkulu tuh, ya maka peluang saya menemukan jodoh saya ya di sana. Ya, misal saya kuliah di sana, ya mungkin ketemu teman satu kampus. Saya bekerja di sana, ya mungkin ketemu teman satu tempat kerja. Kalaupun misal tidak ada yang menarik di kampus atau di tempat kerja, ya mungkin ketemunya tetangga dan seterusnya. Tapi ya di sana di Bengkulu. Karena saya merantau ke Jogja, ya tentu nyari jodohnya di sini. Ya, ketemu teman kuliah di sini, teman kerja di sini, dan seterusnya. Nah, jadi begitu ya. Kira-kira konsep jodoh itu. Kapan orang mau menikah? Ya tergantung usahanya. Ya, kalau orangnya berusahanya giat, dia bisa ketemu jodohnya dengan cepat. Tapi kalau dia tidak berusaha, ya maka dia tidak ketemu-ketemu dengan jodohnya. Seperti yang saya katakan tadi kan banyak
orang yang sampai tua juga tidak menikah ya. Mungkin karena standarnya terlalu tinggi ya. Misal kalau laki-laki itu dia mau dapat istri itu yang cantik, yang kaya raya, ya, kemudian yang pintar, anak orang kaya, anak tunggal. Nah, itu kalau ada yang seperti itu, wanitanya tidak mau sama dia, makanya nggak ketemu-ketemu dia jodohnya. Nah, jadi itu ya. Sehingga ketika mantan ini adalah jodoh kita, maka dia yang akan mencari kita. Ya, tidak seperti sekarang. Kita yang jungkir balik mencari mantan, tetapi mantan tidak mau dicari. Dia berusaha menjauhi kita sejauh-jauhnya, makanya tidak ketemu. Akan ketemu itu kalau orang sekurang-kurangnya saling mencari. Atau yang satu diam, yang satu mencari, itu ketemu tuh. Tapi kalau seperti orang balap lari, ya tidak ketemu-ketemu. Yang satu lari begitu, yang satu mencoba mengejar terus. Nah, jadi akan ketemu kalau mantan mencari kita. Kita mencari mantan, ketemu tuh. Ya, atau kita diam saja dan mantan mencari kita, ketemu. Kalau sekarang kita masih seperti orang yang balap lari. Kita mencari dan mantan pergi, kan begitu. Nah, jadi sekarang apa yang bisa kita lakukan agar mantan menjadi jodoh kita? Nah, jadi secara prinsip manusia itu harus berusaha. Karena yang bisa mengubah nasib, mengubah takdir hidupnya, itu adalah kemauannya, usahanya untuk mengubah nasib dan takdirnya tadi. Ya. Di dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-11, kita diajarkan innallaha la yukhayyiru ma biqaumin hatta yukhayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Ya, jadi ini prinsipnya. Nasib suatu kaum, nasib seseorang. Artinya kan nasib itu takdir. Itu bisa berubah selama dia mau berusaha. Nah, sekarang apa usahanya yang bisa merubah takdir tadi? Nah, sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung, sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa, subscribe itu gratis ya. Nah, jadi apa yang bisa mengubah takdir tadi? Kita sudah berusaha ya. Kita bekerja agar punya tabungan yang banyak. Artinya kalau bersanding dengan mantan itu pantas dan layak. Kita sudah berusaha. Tapi jangan lupa, ada satu hal dan satu-satunya yang bisa mengubah takdir kita dengan mantan, dan kita harus berusaha untuk itu. Harus semangat. Ya, dan hanya kita yang bisa melakukannya, yakni dengan berdoa. Di dalam sebuah hadis kita diajarkan la yaruddul qada'a illa du'a. Tidak ada yang bisa mengubah takdir kecuali doa. Dan itu hanya kita yang berusaha. Jadi yang dimaksudkan di dalam hadis ini, siapa yang bisa mengubah takdirnya, takdir orang itu? Ya dia sendiri. Ya, bukan dengan didoakan oleh orang lain. Ya, jadi kalau kita punya kemauan, kita yang harus berdoa. Karena yang bisa mengubah takdir hidup kita
adalah doa kita. Ya, doa orang lain tentu membantu. Tetapi yang dimaksudkan dalam hadis ini yang bisa mengubah takdir, itu adalah doa orang yang ingin takdirnya berubah tadi. Siapa? Kita. Ya. Jadi, kenapa mantan belum datang? Nah, karena doa kita masih terlalu sedikit. Karena doa kita masih diliputi dengan keraguan. Karena kita tidak semangat di dalam berdoa. Berdoa seminggu, mulai mengeluh. Berdoa sebulan, rasanya sudah lama banget. Berdoa 2 bulan, berhenti berdoa. Kan seperti itu. Kalau kita ingin mantan datang mencari kita, berusaha agar dia menjadi jodoh kita. Dan yang bisa kita lakukan untuk mengubah jalannya takdir hidup kita dengan mantan adalah doa kita. Kalau kita pengen mantan, jangan mengandalkan doa orang lain. Doa kita. Ya, semakin kita menginginkannya, harus semakin banyak kita berdoa. Semakin semangat kita berdoa, semakin yakin kita di dalam berdoa bahwa doa kita terkabul. Kalau mantan menjadi jodoh kita, doa kita Allah kabulkan, maka insya Allah dengan izin dan pertolongan Allah, mantan yang akan datang mencari kita ketemu. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.